Ya, kita bisa saksikan di belakang kita semua mahasiswa sedang berorasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Bisa kita lihat saksikan sendiri bahwa mereka dari gabungan mahasiswa HMI dengan perkumpulan mahasiswa Cipayung. Mereka sedang berorasi untuk menuntut pemerintah untuk berkumpul dengan ketua koordinator dari himpunan mahasiswa Cipayung dengan mahasiswa HMI ya. Untuk nggak ada legality ya. Kita menanyakan langsung kepada mereka apa yang diinginkan mahasiswa untuk unjuk rasa ini. Yang pertama yang kita inginkan pastinya karena keinginan rakyat secara menyeluruh itu menolak untuk pencabutan subsidi BBM dan menolak refocusing anggaran terhadap BLT karena itu bom waktu bagi masyarakat. Karena kedepannya pasti masyarakat akan tercekik oleh kebutuhan-kebutuhan pun kalau misalkan diberikan BLT itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, pemerintah harus menjamin stabilitas bahan pokok. Yang ketiga, kita meminta optimalisasi APBN dan APBD karena banyak pembelanjaan yang kemudian itu menjadi pemborosan bagi pemerintah. Gitu. Paling untuk yang kawan-kawan yang lain menambahkan. Bisa ditambahkan dari yang lainnya? Ya, per hari ini tepat tanggal 8 September ya, Kamis 8 September 2022, kami Cipayung Kota Bandung menegaskan bahwasanya kita tidak bersepakat dengan pencabutan subsidi BBM karena kami memandang dan mengamati sampai sejauh ini belum ada kebijakan pengganti dari pemerintah yang lebih baik daripada subsidi. Kemudian tuntutan daripada Cipayung Kota Bandung, apapun suara yang kita sampaikan hari ini dan juga akan kita gaungkan terus ke depan hari adalah tuntutan mutlak kita terhadap kewajiban pemerintah untuk menunaikan penuntasan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan seluruh sendi-sendi sosial dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Gitu. Jadi kita menuntut kedaulatan rakyat dan juga kesejahteraan sosial daripada rakyat Indonesia. Ke depan kita akan terus melakukan eskalasi, ini baru yang pertama. Lanjut teman-teman yang lain. Jadi Cipayung Kota Bandung sendiri bersepakat untuk turun hari ini dan ini merupakan notis terhadap pemerintah sebagai ancaman juga untuk pemerintah bahwa Cipayung bersama rakyat masih membela kepentingan bersama rakyat. Dan oleh sebab itu maka dikarenakan BBM juga merupakan salah satu komoditas yang fundamental juga, ini akan berpengaruh terhadap seluruh komoditas yang lainnya. Dan oleh karena itu betul tadi dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat itu harus terjamin oleh pemerintah. Langsung berlanjut juga kepada bantuan langsung tunai atau BLT hari ini yang memang kita sendiri masih belum menemukan sebuah hal ataupun sebuah solusi dari pemerintah yang lebih cocok daripada BLT sendiri. Dan memang pengawalan dari BLT sendiri yang memang harus betul lah dikawal oleh pemerintah karena seringkali dan acap kali gitu, pemerintah itu salah memberikan dan tidak tepat sasaran juga terhadap bantuan itu. Dan oleh karena itu Cipayung memutuskan untuk turun hari ini sebagai eskalasi awal dan memang ketika pemerintah tidak mengindahkan dari tuntutan Cipayung Kota Bandung, kita akan menyiapkan eskalasi yang akan lebih besar lagi. Sepakat? Kemungkinan mungkin akan ada lagi orasi lebih akbar lagi ya. Akan dipusatkan di mana itu rencananya? Kalau untuk dipusatkan ya akhirnya kita akan turun di Jakarta begitu. Tapi untuk di Bandung sendiri kami pastikan Cipayung Kota Bandung hari ini akan konsisten untuk terus menyuarakan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini di masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, yang perlu kita ketahui sama-sama bahwa refocusing anggaran-anggaran kepada BLT itu tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Tidak, karena sejatinya tidak menyeluruh, tidak merata, dan data-data yang ada di Mensos itu adalah data-data yang tidak terupdate, kan begitu? Ya. Kemudian juga BBM ini kan kebutuhan untuk segala alat produksi, yang dimana hari ini industri, buruh, masyarakat yang dari mulai kecil, menengah, besar, semua membutuhkan BBM itu. Nah, kalau kemudian ini dinaikkan tanpa melihat kondisi masyarakat hari ini yang katanya 77 tahun Indonesia pulih lebih cepat, itu bohong. Itu tidak apa-apa, tidak menjadi apa-apa, kan begitu.
Nah, kemudian juga BBM ini bila mana terus-menerus dipertahankan untuk harga seperti ini, itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang bisa membuat anarkisme. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi, kami pastikan Kota Bandung, Cipayung terkhususnya, akan terus menyuarakan hal-hal ini sampai kita dapat mengakomodir apa yang menjadi kepentingan rakyat. Paling itu. Apakah dengan tuntutan ini rekan mahasiswa ingin bertemu dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat dengan siapa? Sudah ada konfirmasi dengan pihak DPRD-nya? Kita nggak berharap untuk bertemu. Cuman kita ingin menegaskan kepada pemerintah eksekutif maupun kepada legislatif bahwa mereka harus menolak. Karena apa? Karena ini menjadi kebutuhan dan kemudian suara rakyat. Dampaknya besar. Kemudian karena memang mungkin mereka kan dapat voucher BBM kemudian sehingga tidak terdampak. Iya, voucher. Nah, kalau masyarakatnya tidak mendapatkan voucher. Sekarang kita melihat bahwa ojek online ini kan menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi mata pencarian masyarakat kota gitu. Lalu ketika BBM naik berpengaruh terhadap penghasilan. Pun kalau Kemenhub kemarin katanya pernyataannya menaikkan tapi tetap tidak selaras dengan apa yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Akhirnya kita kembali turun ke jalan nantinya agar kemudian masyarakat tidak merasa terbebani oleh kebijakan-kebijakan yang kemudian hari ini pemerintah dengan tegas dan lugas dan tanpa rasa kasihan mencabut subsidi BBM tanpa melihat bahwa 75% daripada masyarakat Indonesia menurut data World Bank itu berpenghasilan di bawah 1.200.000. Untuk hidup sebulan mungkin mencekik gitu. Itu sebelum BBM dinaikkan, apalagi sekarang BBM dinaikkan. Itu makanya kita turun ke jalan ini demi kepentingan rakyat. Kita melepas identitas daripada kemahasiswaan kita, identitas ideologis kita. Kita turun ke jalan hanya untuk kemudian kepentingan masyarakat secara menyeluruh, karena ini akan berimpact besar terhadap harga bahan pokok dan harga-harga lainnya. Begitu. Kalau tadi dibalik lagi kalau dipertanyakan ada keinginan untuk bertemu dengan para anggota DPRD, Ya. yang ada keinginan bertemu Enggak. Sebetulnya kita nggak terlalu penting ya bertemu nggak bertemu itu. Kita ingin ketegasan sikapnya aja. Nah, Begitu, jadi kita kirim surat silakan mendatangkan juga nggak ada masalah. Nah, gitu. Tapi bagaimana kalau tidak bertemu, tidak akan ada realisasinya kan dari anggota dewan dengan pihak masyarakat dengan mahasiswa? Jadi Ya, boleh. Kalau saya pikir kita tidak mengharapkan pertemuan dengan DPR ya, tapi kita mengharapkan bahwasanya kan DPR ini adalah perwakilan dari rakyat. Dia mendengarkan aspirasi-aspirasi kita, bahkan mendukung kita. Bahwasanya kan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi tentunya akan merugikan kita bersama. Contohnya salah satu faktor kenaikan BBM ini. Ini adalah faktor fungsi dimensial, semua faktor kena, semua orang kena. Dan juga yang kedua bantuan-bantuan ini tidak berfungsi begitu bagus dan juga begitu bermanfaat kepada rakyat. Nah, poin ketiga adalah kan Jokowi pernah menjanjikan bahwasannya dia akan menggunakan infrastruktur untuk mempercepat infrastruktur. Tapi pada nyatanya hari ini kan banyak sekali mangkrak dan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, harapannya bagaimana bisa sebagai DPR, terkhususnya DPR Jabar dan juga perwakilan dari wali kota bisa mendengarkan aspirasi kita dan juga mendukung bersama-sama agar tercapainya aspirasi dan juga tujuan-tujuan kita bersama itu. ada berapa tim penyelidikan Cipayung? Cipayung itu himpunan kamar militer. Maka dari itu, untuk memulai kita ini, saya meminta Saudara-saudara, ini kelanjutan dari unjuk rasa tuntut BBM dari para himpunan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat. Nampak jajaran kepolisian dari Polda Jabar berjejer di depan gedung DPRD Jabar untuk mengamankan situasi yang tidak diharapkan oleh pihak keamanan di Jawa Barat.
Nampak para pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa yang disingkat HIPMI sekota Bandung berorasi mewakili warga masyarakat dari akibat kenaikan BBM yang berdampak pada perekonomian terutama harga-harga yang ikut naik dari harga kebutuhan pokok serta yang lainnya. Belum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka. Pemerintah dengan tegas dan lugas tanpa rasa kasihan sedikit pun mengumumkan pencabutan subsidi BBM yang mana ini akan mempengaruhi terhadap harga produksi dan harga distribusi, berimplikasi pada kenaikan bahan-bahan pokok yang kemudian menyulitkan rakyat. World Bank telah merilis bahwa 75% daripada rakyat Indonesia berpenghasilan kurang dari 1.200.000 kawan-kawan. Ketika kita melihat bahwa harga BBM hari ini naik 10.000, maka kita akan melihat lebih banyak di jalan anak-anak yang bertaruh pada kawan-kawan. Tingginya harga pendidikan, tingginya harga kesehatan. Tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan asing. Mari berebut kembali. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Daripada keadilan adalah nurani yang bersih. Fondasi daripada majunya negara adalah pemuda yang berani. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Izin memperkenalkan diri kepada anda kepolisian sekalian, kemudian kepada masyarakat yang merupakan mahasiswa juga bagian daripada rakyat. Izin kepada seluruh pengendara motor, mobil, dan juga pedagang UMKM, kami dari Cipayung Kota Bandung hari ini bukan bermaksud untuk mengganggu aktivitas bapak-bapak sekalian, bukan juga untuk semakin mempersulit harkat daripada hidup saudara-saudara kita sekalian, masyarakat miskin kota, buruh, dan juga masyarakat yang hari ini ditindas oleh kebijakan pemerintah yang semena-mena menaikkan harga BBM ataupun mencabut subsidi, yang mana pemerintah belum menuntaskan kewajibannya atas rakyat Indonesia. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Belum merdeka. Kawan-kawan, kali ini lagi-lagi pemerintahan kita membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli apa yang dirasakan oleh rakyat. Mereka hanya enak-enakan di atas sana tanpa melihat cerita-cerita rakyat. Mereka mudah untuk membeli BBM, mereka mudah untuk mendapatkan uang, tapi bagaimana dengan rakyat kawan-kawan? Bagaimana dengan rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan,
Mereka tidak melihat itu semua kawan-kawan. Mereka hanya mementingkan kepribadian mereka sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang saya cintai, saya juga alumni. Oke. Ya, izinkan. Tadi teman-teman berbicara, saya dengar ya. Sekarang giliran saya bicara, dengar ya. Ayo sama-sama, hormati ya. Oke. DPRD ini ada 120 orang. Ada 10 fraksi. 10 partai, 8 fraksi. Ya. Kami tidak bisa mewakili fraksi yang lain. Ya. Oke. Jadi kami hanya bisa mewakili fraksi kami saja. Silakan. Oke kawan-kawan, dengarkan dulu. Kita dari Aliansi Cipayung itu menghasilkan 3 poin tuntutan kawan-kawan. Yang pertama, bahwasanya Aliansi Cipayung itu menolak pencabutan subsidi BBM. Yang kedua, pemerintah wajib menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Yang ketiga, pemerintah harus melakukan optimalisasi terhadap APBD dan APBN. Itu poin tuntutan kita kawan-kawan. Dan kita menanyakan kawan-kawan di sini di depan kawan-kawan, apakah Bapak yang terhormat ini bisa merepresentatifkan bahwa Bapak bisa menjamin Bapak keterwakilan atau bisa menjamin atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak? Jangan narasinya disampaikan, Pak. Bapak udah keluar sikap. Kalau nggak berani ya udah. Jangan